Gresia akan menjelaskan tentang kartu piutang dagang Fajar Elektronik. Pertama-tama, kita copy ke sebelah kanan sheet kartu piutang dagang. Setelah di copy, ini kita ubah menjadi auditor. Jika dilihat seperti ini, tidak terdapat kesalahan dari pencatatan yang dilakukan oleh Fajar Elektronik. Akan tetapi, jika kita lihat satu persatu, maka akan terlihat satu customer yang tidak menggunakan rumus. Solusinya yaitu kita tarik saja rumus dari atas sampai ke bawah. Seperti ini. Setelah selesai membuat kartu piutang menurut auditor, lalu kita bandingkan. Kita mencari selisih karena di sini terdapat perbedaan jumlah dari piutang dagang Fajar Elektronik dengan piutang dagang yang didapatkan oleh auditor per 31 Desember 2008. Dengan cara kita dapat mengcopy ke sebelah kartu piutang dagang auditor. Dapat kita rubah menjadi selisih. Caranya dengan mengurangi saldo menurut Fajar Elektronik dengan saldo menurut auditor. Ditarik saja ke bawah. Begitu juga saldo akhir bulan. Dapat kita kurangi dengan cara saldo menurut Fajar Elektronik dengan saldo auditor. Nah, terdapat selisih yaitu 3.905.000 pada customer yang bernama Bapak Arman. Coba kita lihat dahulu apakah piutang kita benar 115.334.900. Kita lihat pada versi auditor. 115.334.900. Berarti kartu piutang dagang kita yang versi auditor sudah benar. Itu kartu hutang Fajar Elektronik. Seperti biasa, kita copy terlebih dahulu ke sebelah kanan dari kartu piutang, seperti yang kita lakukan pada kartu piutang tadi. Kita cek satu persatu apakah saldo hutang sudah memakai rumus. Jadi, terlihat pada supplier sub elektronik tidak menggunakan rumus. Jadi, kita copy saja rumus yang ada di bawah. Kita tarik. Setelah itu, kita dapat mencari selisih antara kartu hutang dagang Fajar Elektronik dengan kartu utang dagang yang ada pada auditor. Kita akan membuat sheet di sebelah kartu hutang dagang auditor.
Setelah selesai, kita dapat mencari selisih dengan cara mengurangi saldo awal bulan yang ada pada kartu Fajar Elektronik dengan kartu saldo awal bulan yang ada pada kartu hutang dagang auditor. Dapat kita tarik saja ke bawah. Begitu juga pada saldo akhir bulan. Kita dapat mencari dengan mengurangi saldo akhir bulan pada kartu Fajar Elektronik dengan saldo akhir bulan pada kartu auditor. Dapat kita tarik saja ke bawah. Nah, terdapat jumlah perbedaan yaitu sebesar 40 juta. Coba kita cek apakah benar saldo hutang dagang kita sebesar 132.639.740. Kita dapat melihat ke versi auditor. Nah, benar kan? Saldo hutang dagang kita sebesar 132.639.700 penutup. Jurnal penutup Fajar Elektronik ini sudah benar. Tapi ke samping kita buat versi auditornya. Dapat kita ubah yang nomor perkiraan menjadi yang dari G menjadi A. Setelah kita rubah, rumus neraca setelah penutupan ini terletak pada buku besar menurut Fajar Elektronik, sedangkan rumus menurut auditor terletak pada buku besar yang mulai dari J sampai P. Buku besar. Kita tarik saja ke bawah. Begitu juga di sisi kredit. Dapat kita tarik juga ke bawah. Setelah kita dapatkan, kita akan mengcopy lagi ke samping untuk melihat jika terdapat selisihnya. Kita lihat
sudah benar dari buku besar J sampai P. Dengan cara kita mencari selisih dengan cara mengurangi neraca setelah penutupan yang ada pada fajar elektronik dikurang dengan neraca setelah penutupan yang ada pada auditor. Dapat kita tarik saja ke bawah. Begitu juga dengan neraca yang bagian sisi kreditnya. Dapat kita kurangi dari neraca setelah penutupan fajar elektronik dikurang dengan neraca setelah penutupan auditor. Dapat kita tarik juga ke bawah. Oke, tampak setelah kita buat tabel selisihnya, ternyata tidak terdapat selisih antara neraca saldo setelah penutupan fajar elektronik dengan neraca saldo setelah penutupan yang dibuat oleh auditor. Ini berarti neraca saldo setelah penutupan yang dibuat oleh fajar elektronik sudah benar. Sebaiknya kita copy ke samping agar kita memahaminya. Untuk nama pelanggannya bisa kita ubah menjadi B. Begitu seterusnya ke bawah. Selanjutnya, kita akan melihat satu persatu apakah sudah menggunakan rumus atau belum. Nah, yang untuk ini kan belum menggunakan rumus. Sebaiknya kita menggunakan rumus sum if, karena ini tanggal 4, jadi kita ambil, tanggalnya belum diubah. Untuk mengubah tanggal, kita ubah saja menjadi A.
begitulah seterusnya. Nah, yang tadi kan pada tanggal 4 belum menggunakan rumus. Sebaiknya kita menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if. Karena ini terjadi tanggal 4, jadi kita ambil ranknya yang di bagian kas, yang bagian tanggal 4 saja. Karena kan dia melunasi 2 kali. Titik koma, kembali ke buku besar pembantu piutang, titik koma, kita ambil kas di bagian rank tanggal 4 juga. Tutup kurung. Nah, begitupun pada tanggal 5 kan dilakukannya secara manual. Kita akan menggunakan rumus sum if lagi. Tanggal 5 titik koma, nah, kita lihat yang lain yang belum menggunakan rumus. Untuk pelanggan Easy Elektronik sudah menggunakan rumus. Untuk Edi Elektronik sudah menggunakan rumus. Untuk DP Elektronik sudah menggunakan rumus. Dan Melati Elektronik sudah menggunakan rumus. Untuk Mimo Elektronik sudah menggunakan rumus. Doni Elektronik belum menggunakan rumus. Kita akan menggunakan rumus sum if lagi. Kita akan menyesuaikan pada tanggal 1. Tanggal 1 bulan 12. Titik koma, kembali ke buku pembantu piutang. Titik koma, kita akan tutup kurung, enter. Nah, sudah. Mari kita lihat yang lain. Untuk pelunasan tanggal 23 juga tidak menggunakan rumus. Kita akan menggunakan rumus sum if lagi. Kita akan mengambil di bagian kas tanggal 23. Nah, mari kita lihat untuk Alfa Elektronik. Untuk Alfa Elektronik sudah menggunakan rumus. Untuk Zainal Elektronik belum menggunakan rumus. Kita akan mengambil rumus sum if lagi. Pada tanggal 2 bulan 12 2008. Untuk yang
Pelunasan tanggal 3 juga tidak menggunakan rumus, kita akan menggunakan rumus sum if. Terjadi pada tanggal 3 bulan 12. Nah, mari kita lihat untuk Bunda Elektronik sudah menggunakan rumus, Ibu Yes sudah menggunakan rumus, Ibu Elin sudah menggunakan rumus, Bapak Jasman untuk pelunasan tanggal 2-nya belum menggunakan rumus. Kita akan menggunakan rumus sum if pada tanggal 2 bulan 2. Kita lihat yang ke bawah, pada tanggal 3 juga belum menggunakan rumus. Kita akan menggunakan rumus sum if. Sekarang pada tanggal 3 sudah menggunakan rumus. Untuk Bapak Arman sudah menggunakan rumus, Ibu Wiwit sudah menggunakan rumus, Ibu Ipit sudah menggunakan rumus. Dan untuk melihat selisihnya, kita akan membuat kepada sheet di sebelah sheet buku auditor. Yang versi auditor, selanjutnya kita buat selisih perbedaannya. Oke, tidak ada selisih dari buku pembantu piutang dari awal sampai akhir. Berarti perusahaan tidak terdapat kesalahan, cuman perusahaan tidak menggunakan rumus dalam penginputan saldo, hanya melakukan secara manual. Selanjutnya, buku pembantu utang. Kita cek dulu. Kita cocokkan dengan daftar hutang dagang. Berarti buku pembantu utang tidak terdapat kesalahan, jadi tidak perlu dibuatkan versi auditornya lagi. Kemudian buku pembantu bank, kita cek juga rumusnya. Oke, berarti buku pembantu bank sudah benar.
Selanjutnya, daftar persediaan. Untuk daftar persediaan barang dagang, penjualan Desember dan pembelian Desember setelah saya cek tidak terdapat kesalahan dan sudah menggunakan rumus yang benar.